Episode dimulai, Miti mendekati Aryan yang sedang berdiri, dengan tangan terbalut perban akibat luka yang dialaminya. Aryan berkata, "Bi, aku akan segera turun untuk bergabung dengan ritual ini." Miti mengatakan, "Aryan, aku berterima kasih kepadamu atas cinta tulusmu yang telah kau berikan kepada Imbli, dan juga usahamu yang berani menyelamatkan sertifikat milik Imbli dari kebakaran." Aryan berkata, "Bi, benda-benda tersebut bukan sekedar dokumen biasa, tetapi bagi Imbli itu adalah simbol semangat dan api yang membara dalam dirinya untuk terus maju." Aryan pun menyerahkan amplop berisi gaji pertama Imbli. Mendengar penjelasan Aryan, Miti pun terharu dan mengatakan, "Aryan, betapa bahagianya aku melihatmu yang begitu menghargai impian dan perjuangan Imbli. Kau harus menyimpan amplopnya sebagai kenang-kenangan karena kau memiliki hak atas uang itu sepenuhnya bersama dengan Imbli." Setelah beberapa saat, Aryan datang ke mandap untuk melanjutkan upacara pernikahan. Pendeta pun mulai melantunkan doa suci karena menandai awal dari ritual pernikahan. Sementara Arpana dan Miti dengan penuh rasa hormat mengikatkan kain pengikat suci sebagai simbol penyatuan Aryan dan Imbli. Pendeta kemudian meminta Aryan dan Imbli untuk saling bertukar karangan bunga sebagai bagian dari ritual pernikahan. Aryan dan Imbli saling bertukar karangan bunga. Pendeta meminta Aryan dan Imbli mengelilingi api suci, tetapi Imbli mengalami kesulitan untuk berdiri. Aryan berkata, "Imbli, kau tidak perlu memaksakan dirimu untuk berdiri sendirian." Tanpa berpikir panjang, Aryan pun mengangkat Imbli dengan penuh perhatian dan melanjutkan mengelilingi api suci bersamanya. Imbli pun menahan emosi yang begitu mendalam. Dengan air matanya perlahan jatuh mengenai tangan Aryan. Aryan pun mulai merenungkan perasaannya sendiri. Dengan suara hatinya mulai mengingatkannya bahwa selama ini ia telah menjalani hubungan yang penuh dengan pengorbanan sepihak. Aryan pun menyadari bahwa ia benar-benar mencintai Imbli dan tidak ingin lagi melihat Imbli terluka. Tetapi Aryan meyakinkan dirinya bahwa cintanya kepada Imbli bukanlah alasan utama ia menikahi Imbli. Dan semua ini adalah bagian dari rencananya untuk menghancurkan Adi. Tetapi suara hatinya kembali mengingatkan bahwa Adi telah memilih jalannya sendiri untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sedangkan Aryan memilih untuk melindungi keluarganya. Aryan pun mulai menyadari bahwa cintanya kepada Imbli terlalu besar untuk melanjutkan rencana ini dengan cara yang salah. Aryan perlahan menurunkan Imbli dan berkata, "Imbli, apakah kau masih tidak ingin berbicara denganku?" Imbli mengatakan, "Aryan, apa yang akan berubah jika aku berbicara?" Aryan berkata, "Imbli, aku telah mengelilingi 6 api suci bersamamu, dan aku ingin menyelesaikan api suci ke-7 sesuai dengan permintaanmu. Jika kau tidak menginginkannya, maka aku tidak akan memaksamu. Jika itu yang kau pilih, maka kita bisa mengakhiri semua kesepakatan di antara kita saat ini juga." Tanpa ragu, Imbli pun melepaskan ikatan suci yang menghubungkannya dengan Aryan. Lalu dengan perlahan mulai melepaskan semua perhiasan pengantin yang dikenakannya. Imbli berjalan keluar dari mandap dengan meninggalkan semua yang mengikatnya. Dan wajahnya dipenuhi kebahagiaan saat ia menyadari bahwa Aryan benar-benar telah membebaskannya dari pernikahan yang dipaksakan. Tetapi Miti muncul di hadapan Imbli dengan mengatakan, "Imbli, apakah kau akan menghentikan pernikahan ini?" Imbli berkata, "Bu, aku akhirnya bebas dari sangkar ini. Aku masuk ke mandap ini hanya untuk Arpita dan Narmada." Miti mengatakan, "Imbli, jika kau tidak benar-benar menginginkan Aryan, mengapa kau terus berada di sisi Aryan dan selalu membantunya?" Imbli berkata, "Bu, Aryan tidak mencintaiku. Semua ini tidak ada artinya.
Miti pun tidak membiarkan Imli pergi begitu saja, dengan menghentikan langkah Imli dalam tatapan penuh ketegasan. Di sisi lain, Badima melihat kesempatan emas untuk melancarkan rencananya dengan penuh kepura-puraan. Ia meminta Narmada agar menikahkan Gudia dengan Aryan. Gudia pun menangis dengan meminta maaf kepada semua orang, seolah-olah ia benar-benar menyesali perbuatannya. Badima dengan penuh percaya diri membawa Gudia menuju mandap. Tiba-tiba Imli datang kembali. Arpita yang melihat kedatangan Imli langsung memeluk Imli dengan penuh kebahagiaan. Imli mengatakan, "Aku kembali untuk mengelilingi api suci yang ketujuhku." Badima dan Gudia langsung dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan karena rencana mereka gagal total. Imli pun mengenang kembali perkataan Miti yang mengatakan bahwa ia memiliki hak atas hidupnya sendiri karena ia yang telah melahirkannya. Miti mendesaknya untuk menikahi Arya dan menjalani hidup yang layak. Imli pun terkejut dengan permintaan ibunya, dan dengan hati yang mantap, Imli kembali ke mandap. Imli dengan tangan yang erat menggenggam tangan Aryan menuju mandap dan mengelilingi api suci terakhir yang akan mengikat mereka dalam ikatan pernikahan yang sah. Badima dipenuhi dengan niat jahat dengan memutuskan untuk melukai Imli di mandap dan secara diam-diam mulai memotong tali yang menopang mandap. Pendeta meminta Aryan untuk meletakkan Manggasutara pada Imli sebagai simbol ikatan suci pernikahan mereka. Aryan pun mengikuti instruksi tersebut dengan mengalungkan Manggasutara di leher Imli dan mengambil sindur untuk dioleskan ke garis rambut Imli. Tetapi saat ia hendak melakukan hal tersebut, tiba-tiba struktur mandap mulai goyah yang menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Mata Aryan segera menangkap pergerakan yang tidak wajar itu dan dengan sigap menarik Imli. Dalam sekejap, tiang-tiang mandap roboh. Tiba-tiba, luka yang dialami Aryan akibat tertimpa reruntuhan menyebabkan darahnya menetes bercampur dengan sindur di garis rambut Imli. Tanpa mereka sadari, ritual pernikahan mereka telah disempurnakan secara takdir. Adi yang baru keluar dari kamarnya berdiri terpaku di ambang pintu. Semua keluarga bergegas membantu Aryan dan Imli keluar dari reruntuhan mandap. Salah satu anggota keluarga berkata, garis rambut Imli telah terisi penuh dengan sindur, yang menandakan bahwa pernikahan mereka telah resmi terjadi. Aryan dan Imli saling berpandangan bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan tatapan kebingungan. Tak lama kemudian, ritual perpisahan pengantin wanita dengan keluarganya dimulai. Saat ritual berlangsung, Imli teringat kembali perkataan pahit Miti yang memaksanya untuk menikahi Aryan. Imli pun dengan penuh emosi memeluk keluarga Tripati, membiarkan air matanya terjatuh. Untuk terakhir kalinya di rumah yang pernah menjadi tempatnya berlindung. Tetapi ketika Miti mencoba mendekati Imli untuk memberikan pelukan perpisahan, Imli tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menatap ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan. Imli pun berlari masuk ke dalam mobil pengantin. Di dalam mobil, Imli mencurahkan segala emosinya dengan menangis terisak-isak. Aryan mengatakan, "Bi, kenapa Imli bersikap seperti ini?" Miti pun tidak menjawab perkataan Aryan, dan dengan penuh harap meminta Aryan untuk menjaga putrinya dengan baik. Aryan berkata, "Bi, aku berjanji akan selalu menjaga Imli." Setelah itu, Aryan masuk ke dalam mobil dan memberi instruksi kepada sopir untuk pergi. Saat mobil berhenti di lampu merah, beberapa orang di jalan memperhatikan Aryan dan Imli sebagai pengantin baru. Imli yang masih tenggelam dalam pikirannya merasa terganggu dengan perhatian yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi Aryan tetap menanggapi orang-orang itu dengan santai. Tiba-tiba beberapa orang mengetuk jendela mobil mereka dengan memberikan doa restu dan meminta uang sebagai bagian dari tradisi. Aryan tanpa berpikir panjang mengeluarkan dompetnya
Tetapi Imli dengan cepat merebut dompet itu dari Aryan dan langsung menyerahkannya kepada mereka. Orang-orang tersebut menerima dompet itu dengan penuh sukacita. Aryan mengatakan, "Imli, semua kartuku ada di dalam dompet itu." Imli mengatakan, "Aryan, itu tadi dompet favoritmu bukan? Maka sekarang itu sudah menjadi dompet favorit orang lain." Aryan berkata, "Imli, kau benar-benar keterlaluan." Perdebatan kecil Aryan dan Imli pun dimulai di dalam mobil. Imli mengatakan, "Aryan, aku tidak akan mengikuti semua rencanamu. Kapan kau akan meninggalkanku sendirian?" Aryan berkata, "Imli, itu tidak akan pernah terjadi." Imli keluar dari mobil dan mengatakan, "Aryan, aku tidak akan mematuhi perintahmu lagi." Aryan berkata, "Imli, terserah padamu." Imli pun kembali masuk ke dalam mobil dengan wajah kesal dan meminta sopir untuk segera membawanya pulang. Tetapi Aryan malah mengambil alih kemudi dan mulai menyetir sendiri. Setelah beberapa saat, Narmada dan Arpita menunggu dengan penuh antusias untuk menyambut kedatangan Aryan dan Imli. Aryan dan Imli pun akhirnya tiba. Narmada menyambut mereka dengan senyuman hangat dan penuh kasih sayang dan mempersiapkan ritual Graha Prapes. Narmada meminta Imli untuk memegang tangan Aryan sebagai tanda bahwa mereka akan menghadapi perjalanan hidup bersama. Imli pun melangkah maju dengan mengikuti arahan Narmada dan melanjutkan ritual berjalan di atas kain putih. Tetapi Imli menyadari bahwa kain tersebut terlalu basah dan membuatnya gagal meninggalkan jejak yang seharusnya. Imli dengan cepat memeras kain itu untuk menghilangkan air dan kembali berjalan di atasnya. Imli akhirnya berhasil meninggalkan jejak kakinya dengan sempurna di kain tersebut. Badima merasa kesal melihat hal itu. Setelah beberapa saat, Imli melangkah perlahan menuju kamar Aryan. Tiba-tiba, air mata mengalir deras di wajah Imli karena meluapkan rasa sakit dan kekecewaan kepada ibunya. Tiba-tiba ponsel Imli berbunyi. Imli pun menjawab panggilan tersebut dengan suara bergetar. Miti berkata, "Imli, mengapa kau tidak menghubungiku begitu tiba di rumah Aryan?" Imli mengatakan, "Bu, berhenti bersikap peduli padaku." Imli pun mematikan panggilannya dengan tegas. Aryan berkata, "Imli, apakah kau baru saja berbicara dengan ibumu?" Imli mengatakan, "Aryan, tolong jangan rebut ibu dariku." Aryan pun memilih untuk meninggalkan kamar tanpa berkata sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Aryan dan Imli menjalani ritual setelah pernikahan bersama keluarga. Badima pun mengikat benang tradisional di pergelangan tangan Imli dan terus membuat ejekannya. Sementara Imli meminta Badima untuk berhenti merendahkan orang lain. Narmada meminta Aryan dan Imli melepaskan benang masing-masing sebagai simbol penyelesaian ritual. Imli dengan mudah melepaskan benang yang ada di tangan Aryan. Tetapi Aryan menyadari bahwa benang pada Imli terikat sangat erat hingga membuat Imli kesakitan. Imli pun kehilangan kesadaran di tempat. Aryan yang terkejut melihat kejadian itu dan dengan sigap mengangkat tubuh Imli dengan membawanya ke kamar. Sementara Badima mulai menunjukkan perhatian palsunya. Aryan pun memegang tangan Imli dengan lembut. Perlahan-lahan, Imli membuka matanya dan melihat dirinya berada dalam pelukan Aryan. Narmada meminta Aryan untuk menjaga Imli. Setelah beberapa saat, Imli memasuki kamarnya dengan terkejut melihat kamarnya dihiasi dengan bunga-bunga yang indah. Imli pun bersembunyi untuk menghindari bahaya yang mungkin muncul dari Badima dan Gudia. Aryan memasuki kamar dengan terkejut melihat dekorasi yang begitu romantis. Aryan bergegas berpura-pura tertidur untuk menghindari segala interaksi dengan Imli. Tiba-tiba, Imli mencoba mengambil piala dari rak. Aryan pun dengan cepat memegangi Imli untuk mengambil piala tersebut. Sebuah pertengkaran kecil kembali terjadi di antara Aryan dan Imli.
Imli tanpa sengaja menjatuhkan dokumen tersimpan rapi di rak. Aryan dalam keadaan marah segera merapikan dokumen tersebut dan menyimpannya kembali. Aryan mengucapkan selamat malam pada Imli dan tertidur di sudut lain. Imli pun juga memilih untuk tertidur di sudut lainnya. Keesokan harinya, Imli datang ke acaranya mengenakan pakaian pelayan. Seorang tamu yang melihat penampilan Imli bertanya dengan heran. Imli berkata, "Inilah identitas diriku. Meskipun status dan kehidupan sosialku telah berubah, tetapi aku tidak akan pernah melupakan wujud asliku." Aryan pun menatap Imli dengan marah.